Jika kita berbicara tentang Libya, kita akan mengingat satu tokoh yang memegang peran penting dalam sejarah perkembangan negara tersebut. Tokoh ini adalah Muammar Muhammad Abu Miliar Gaddafi, atau yang lebih dikenal sebagai Muammar Gaddafi. Ia merupakan pemimpin Libya yang memiliki dampak besar terhadap jatuh bangun negara tersebut. Pada awal kepemimpinannya, Gaddafi dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Libya. Namun seiring berjalannya waktu, Gaddafi berubah menjadi sosok otoriter yang sangat tidak disukai oleh rakyatnya sendiri. Lebih dari itu, Gaddafi juga dikenal mendukung kelompok pemberontak di berbagai negara termasuk Indonesia. Sayangnya kebijakan otoriter Gaddafi dan dukungan terhadap pemberontakan membawa dampak buruk bagi Libya. Ia tidak hanya dibenci oleh warganya sendiri, tetapi juga mendapat kebencian dari negara-negara lain termasuk Amerika Serikat. Hal ini pada akhirnya menjadi penyebab kehancuran bagi Libya. Muammar Gaddafi yang pada awalnya dianggap sebagai pemimpin yang berjasa, akhirnya menjadi figur kontroversial yang meninggalkan warisan yang penuh konflik bagi negaranya. Pada tahun 1943, di kawasan pedesaan di kota Sirte, sebelah utara Libya, dilahirkan seorang anak dari kelompok suku kecil yang dikenal sebagai Gaddafi. Seperti mayoritas masyarakat di wilayah tersebut, pada masa itu tingkat buta huruf sangatlah tinggi. Bahkan orang tua Gaddafi sendiri mengalami hal yang sama. Karena itu, orang tua Gaddafi dengan rela membiayai pendidikan anaknya meskipun mereka hidup dalam kondisi yang terjajah. Seiring berjalannya waktu, Gaddafi yang telah tumbuh menjadi remaja sering kali menyaksikan berbagai peristiwa penting di dunia Arab melalui surat kabar dan radio. Salah satu peristiwa yang sangat mempengaruhinya adalah revolusi di Mesir pada tahun 1952. Gaddafi mengagumi Gamal Abdul Nasir yang berhasil membawa perubahan bagi Mesir. Bahkan buku Nasir tentang filsafat revolusi memberikan pengaruh besar pada pemikiran Gaddafi. Inilah yang kemudian menjadi inspirasinya untuk melakukan revolusi di Libya. Gaddafi memutuskan untuk bergabung dengan dunia militer pada tahun 1963. Pada saat itu, Libya yang dipimpin oleh Raja Idris belum mampu memberikan perubahan positif bagi negaranya. Sebaliknya, pemerintahan yang ada justru membuat rakyat Libya menderita akibat tingginya tingkat pengangguran dan buta huruf, infrastruktur yang buruk, lahan pertanian yang terbatas, ditambah lagi eksploitasi minyak yang hanya digunakan untuk kepentingan keluarga kerajaan dan kroni-kroninya semakin memperparah kondisi Libya. Melihat kondisi ini, Gaddafi merasa perubahan harus terjadi, dan pada tahun 1964, setahun setelah masuk militer, ia mendirikan kelompok bernama Free Official Movement atau Gerakan Perwira Bebas yang kelak akan memainkan peran besar dalam menggulingkan kerajaan Libya. Untuk memperluas pengetahuannya tentang militer, pada bulan April 1966, Gaddafi pun dikirim ke Inggris untuk mendapatkan pelatihan. Dan setahun kemudian, pada tahun 1967, ia pun kembali ke Libya. Dengan tekad besar untuk menggulingkan Raja Idris, pada tanggal 1 September 1969, Muammar Gaddafi bersama 70 anggota Gerakan Perwira Bebas berhasil mengkudeta kerajaan Libya ketika Raja Idris sedang berpergian ke Turki dan Yunani. Setelah keberhasilan kudeta, Kolonel Gaddafi mengumumkan pembentukan Republik Arab Libya sebagai pengganti Kerajaan Arab Libya. Ia pun membentuk Dewan Komando Revolusioner sebagai pemerintahan republik, dan Muammar Gaddafi tampil sebagai pemimpin Libya, menjabat sebagai Presiden Republik Arab Libya. Sebagai pemimpin baru, Gaddafi dikenal sebagai sosok yang anti terhadap Barat. Oleh karena itu, di awal masa jabatannya sebagai presiden, Gaddafi menutup pangkalan militer Inggris dan Amerika yang berada di kota Tobruk, Ladem, dan Welus. Bahkan pemerintahnya mengusir sekitar 25 warga Yahudi dan Italia yang berada di Libya. Setelah mengusir bangsa asing, Presiden Muammar Gaddafi fokus pada upaya mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah Gaddafi menasionalisasikan perusahaan-perusahaan dan bank-bank yang sebelumnya dikelola oleh asing, khususnya di sektor pengelolaan minyak. Akibatnya, produk domestik bruto yang awalnya sekitar 3,8 miliar dolar meningkat menjadi 24 miliar dolar. Hal ini membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat Libya. Gaddafi bahkan menggratiskan layanan kesehatan, pendidikan, dan menyediakan rumah gratis untuk rakyat Libya. Selain itu, untuk mengatasi kebutuhan air bersih, Presiden Gaddafi membuat saluran air yang dikenal dengan nama Great Man by the River. Dan yang lebih hebatnya lagi,
Tingkat buta huruf di Libya mengalami penurunan drastis yang dimana sebelumnya hanya ada 25% rakyat Libya yang bisa baca tulis menjadi 87%, dan 25% diantaranya memiliki gelar sarjana. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang telah menjadi keinginan Gaddafi sejak ia masih muda. Selain fokus pada kesejahteraan, Presiden Gaddafi juga ingin melibatkan rakyat dalam dunia politik. Oleh karena itu, Gaddafi membentuk komite rakyat dengan tujuan agar aspirasi rakyat dapat tersampaikan. Presiden Gaddafi yang awalnya dikenal sebagai pemimpin yang sangat memihak kepada rakyatnya, lambat laun mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan keberadaan komite rakyat yang seharusnya menjadi wadah partisipasi rakyat malah dijadikan alat oleh Gaddafi untuk menangkap hingga membunuh mereka yang bersikap kritis terhadapnya. Akibatnya kekecewaan rakyat Libya terhadap pemerintahan Gaddafi semakin meningkat. Dan pada tahun 1974, sebagai contoh dua anggota Dewan Komando Revolusioner seperti Omar Mahesi dan Bahril Al-Khawari melakukan pengeboman di gedung militer Angkatan Darat Libya dengan tujuan untuk meruntuhkan dan mengkudeta pemerintahan Gaddafi. Presiden Muammar Gaddafi pun menangkap lebih dari 200 perwira senior sebagai respon dari tindakan tersebut. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1976, mahasiswa di Tripoli dan Benghazi melakukan unjuk rasa menentang Gaddafi, dan militer Libya merespon dan melakukan penangkapan massal. Bahkan beberapa mahasiswa dan perwira yang anti Gaddafi dihukum mati di depan umum. Presiden Gaddafi yang pada satu sisi pernah mensejahterakan rakyatnya, semakin lama semakin terlihat otoriter. Ironisnya, ia tidak hanya menghadapi permasalahan internal yang semakin memburuk, tapi juga terlibat dalam konflik dengan negara-negara barat. Sebagai pemimpin, Gaddafi terkenal membenci dan memusuhi imperial barat, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Oleh karena itu, melalui kekayaan pribadinya, Gaddafi mendirikan World Revolutionary Center dengan tujuan memberikan pelatihan, logistik, dan bantuan dana kepada lebih dari 45 kelompok pemberontak anti barat di berbagai negara, termasuk Irlandia Utara, Spanyol, Filipina, hingga Indonesia. Akibatnya kekerasan dan aksi teror seringkali mewarnai berbagai negara yang terlibat. Dan pada tahun 1986, terjadi peristiwa dramatis seperti pengeboman di diskotik di Berlin yang menewaskan 2 militer Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, penerbangan Amerika Airlines mengalami pembajakan di Pakistan. Dan kedua peristiwa tersebut merupakan bagian dari puluhan insiden teror dan kekerasan yang terkait dengan Muammar Gaddafi dan Jamaahiriyah Arab Libya. Menyikapi situasi ini, Amerika Serikat tidak tinggal diam dan mengambil berbagai langkah untuk menggulingkan Gaddafi. Pada tahun yang sama, yaitu 1986, pesawat militer Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan udara ke Libya dengan menyerang gedung militer Libya serta kediaman Gaddafi. Untungnya Gaddafi selamat dari kejadian ini. Setelah melihat respon Amerika, Presiden Gaddafi semakin mencela imperial Amerika melalui media dan membuat reputasinya sebagai pemimpin yang menentang Barat semakin meningkat, sehingga hubungan antar Gaddafi dan Amerika pun semakin memanas. Pada tahun 1990-an, Gaddafi mendukung Pan-Afrikanisme dan memprakarsai perjanjian kerjasama dengan 10 negara di Afrika. Ia juga mendorong berdirinya Perserikatan Negara-Negara Afrika pada bulan Juli 2002. Muammar Gaddafi bersama pemimpin Afrika lainnya mendirikan unit Afrika dengan tujuan membentuk sistem pertahanan bersama dan bahkan menciptakan mata uang tunggal. Presiden Gaddafi bahkan merencanakan pembentukan persekutuan militer Afrika dan Amerika Latin untuk menyaingi NATO. Dan ambisi Gaddafi ini membuat Amerika berkeinginan untuk menjatuhkan rejim Libya semakin kuat. Sejak akhir tahun 2010, Timur Tengah dan Afrika Utara dilanda gelombang revolusi yang dikenal sebagai Arab Spring, yang mencakup penggulingan pemimpin seperti di Tunisia dengan PM Ali dan di Mesir dengan Hussein Mubarak. Peristiwa-peristiwa ini menjadi pemicu gerakan besar di Libya untuk menggulingkan rejim Gaddafi. Kepemimpinan otoriter Gaddafi yang semakin memburuk memicu demonstrasi besar-besaran pada tanggal 17 Februari 2011 di Benghazi. Namun Gaddafi merespon dengan memerintahkan militernya untuk menembaki para pendemonstran yang menyebabkan ratusan orang tewas di sana. Melihat pelanggaran hak asasi manusia di Libya,
Dewan Keamanan PBB pada tanggal 26 Februari 2011 mengesahkan resolusi 1970 yang memberikan sanksi dan memberikan otorisasi untuk menghentikan kekejaman Presiden Gaddafi. Alih-alih menerima sanksi PBB, Gaddafi malah semakin represif terhadap rakyatnya, bahkan dia semakin masif mencela Amerika Serikat melalui media. Pada tanggal 30 April 2011, pesawat tempur NATO mulai membombardir Libya sebagai tanggapan terhadap kekejaman Gaddafi. Amerika pun diam-diam memberikan bantuan senjata kepada kelompok anti Gaddafi di Libya, sehingga Gaddafi harus berhadapan dengan Amerika dan NATO serta dengan rakyatnya sendiri, yang membuat posisi Gaddafi semakin terpojok. Dan akhirnya, pada tanggal 20 Oktober 2011, Presiden Libya Muammar Gaddafi ditangkap dan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Muammar Gaddafi berkuasa selama 42 tahun, dan selama kepemimpinannya, dia berhasil mengubah Libya dari negara miskin menjadi salah satu negara terkaya di Afrika. Namun kepemimpinannya yang otoriter menjadi bumerang bagi dirinya, yang membuat banyak pihak tidak menyukainya hingga menggulingkan kekuasaannya. Setelah meninggalnya Muammar Gaddafi, Libya pun menjadi negara yang tidak terkendali, di mana perang saudara terjadi untuk memperebutkan kekuasaan di negara tersebut. Dan di balik kisah Muammar Gaddafi, muncul beberapa teori konspirasi di mana banyak yang mengatakan bahwa Gaddafi digulingkan dari kekuasaannya karena dia tidak mau tunduk terhadap negara barat dan elit global.